Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumal jum'ah sayyidul ayyam ayyamul mubarakalladzina amanu wa amilus shalihat wajahidu fi sabilihi jihadan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah. Mengawali khutbah ini, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan segala perintah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 4, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Urusan sebesar apapun, urusan sesulit apapun, apabila kita benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi kemudahan dan jalan keluar, dan akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka datangnya. Allah tidak membeda-bedakan orang yang bertakwa. Seorang pejabat, seorang penguasa, apabila dia tidak bertakwa kepada Allah, tunggu aja balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kita sebagai masyarakat biasa, sebagai rakyat biasa, apabila kita benar-benar bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan ngasih pahala kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui pada akhir-akhir ini, banyak orang yang ngomong di sana sini tanpa dikontrol, maupun berbicara langsung maupun lewat media sosial. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena tersebut, maka judul khutbah pada siang hari ini adalah menjaga lisan di era digital. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada salah satu anggota badan kita yang banyak bergerak, yang sangat sibuk bergerak dibandingkan anggota badan yang lain.
Apa itu? Adalah lisan atau mulut kita yang tidak bertulang, yang gampang sekali digerakkan ke sana kemari. Coba kita hitung, mulai bangun pagi tadi sampai saat kita melaksanakan sholat Jumat ini, sudah berapa kali kita mengucapkan? Kalau tidak bisa mengontrol ucapan-ucapan kita, mulut kita, lisan kita, maka disitulah akan menimbulkan banyak dosa. Salah satu wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa menjaga lisan secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, terutama di era digital saat ini, di mana kata-kata informasi dapat sekali dengan mudah kita mendapatkannya, dan kita gampang sekali juga mengupload sesuatu di era digital ini. Maka menjaga lisan bukan sekedar menjaga apa-apa yang kita ucapkan, termasuk juga dalam hal-hal yang kita tulis, yang kita bagikan lewat media sosial, baik YouTube, mungkin WA, Twitter, dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW telah meriwayatkan, yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, aksaro khotoya min ibni Adam min lisanihi. Perbuatan dosa yang banyak dilakukan oleh anak Adam, kita semua ini termasuk anak Adam, adalah bersumber dari lisannya atau dari mulutnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena lisan dan karena mulut kita, kita bisa renggang dengan teman kita. Karena lisan atau mulut kita, orang tidak bisa menyapa dengan tetangga. Karena lisan dan mulut kita, banyak anak bertengkar dengan orang tua. Karena lisan dan mulut kita, banyak orang yang di situ terjadinya tawuran di mana-mana. Karena lisan dan ucapan kita, banyak yang berkelahi dan bertumpah darah di masyarakat. Oleh karena itu, banyak faktor yang menimbulkan kita tergelincir kepada hal-hal yang bersifat negatif. Di antaranya adalah karena lingkungan keluarga, karena pertemanan, karena tekanan sosial pada saat ini. Untuk menjaga supaya kita bisa istiqomah, menjaga lisan kita dengan yang baik, baik diucapkan langsung maupun lewat media sosial, senantiasa kita berhati-hati sekali, mengingat dampak dari setiap perkataan yang kita lontarkan, baik secara langsung maupun lewat media sosial, kalau kita tidak berpikir dengan jernih, maka akan menimbulkan suatu kerugian yang besar. Makanya kalau kita berbicara, mengupload sesuatu, berpikirlah dulu, apakah yang saya upload ini, apakah yang saya bicarakan ini
menyinggung orang lain apa tidak, sebelum kita nanti menyesal di kemudian hari. Banyak seorang tokoh besar yang jatuh karena lisan kita, sebagaimana yang kita ketahui pada akhir-akhir ini. Banyak demo di sana sini, itu karena seorang pemimpin tidak bisa menjaga lisan atau bibirnya. Banyak seorang pejabat yang jatuh karena tidak bisa menjaga lisannya, akhirnya tergelincir. Oleh karena itu, beberapa bulan yang lalu saya juga dikasih tahu oleh kru dari pesawat, ada seorang pengusaha yang besar, dia maunya bergurau masuk dalam pesawat. Pada dia seorang pengusaha yang ketika itu dia mau mengadakan MOU dengan orang lain yang menghasilkan proyek yang besar. Tapi karena berguraunya dia mengatakan bahwa ini hati-hati, ini ada bahan peledak. Kontan pada waktu itu terdengar kru dari pesawat langsung diturunkan. Itu karena kita tidak bisa menjaga lisan kita. Berapa kerugian yang harus kita bawa? Secara materi kita juga akan rugi, dan kita juga berurusan dengan polisi. Makanya sangat penting sekali menjaga lisan sekarang ini. Kadang-kadang manusia emosi, omongannya tidak bisa terkontrol. Oleh karena itu Allah juga mengingatkan kepada kita semuanya, apapun yang kita ucapkan, baik yang kita ucapkan itu baik maupun jelek, maka Allah menggambarkan dalam surat Qaf ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfitu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada suatu perkataan pun yang kita ucapkan kecuali ada di samping kita adalah dua malaikat, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Kalau yang kita upload, kalau yang kita ucapkan itu hal-hal yang baik, yang bersifat positif, maka akan dicatat oleh namanya malaikat raqib. Tapi kalau suatu yang kita upload, yang kita omongkan suatu kejelekan, maka akan dicatat oleh namanya malaikat atid. Ayat lain juga disebutkan, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita, ucapan kita, kalau itu baik, maka akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sekecil apapun yang kita ucapkan, yang kita upload, itu adalah mengandung hal yang bersifat negatif, sifat kejelekan, maka kita juga akan menerima balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di era digital ini arus informasi adalah sangat begitu cepat dan deras lewat berbagai aplikasi. Jangan sampai kita dipermainkan oleh yang namanya teknologi ini. Bagaimana kita harus bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita dimanfaatkan. Bagaimana teknologi itu yang kita ambil dari dampak positifnya, jangan ngambil yang dampak negatifnya. Maka kita harus menjadi pengguna yang bagus, yang elegan. Jangan sampai kita mengupload sesuatu yang itu menimbulkan gaduh, menimbulkan keresahan kepada orang lain.
Makanya zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, inna rajulan sa'ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang laki-laki tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul muslimina khairan. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, siapa sesungguhnya seorang muslim yang paling baik itu kayak apa ya Rasulullah? Qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Apa kata Rasulullah? Seorang muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Berdasarkan hadis ini, maka mengingatkan kepada kita semuanya bahwa keburukan itu datang bukan dari sekedar ucapan atau mulut kita, tapi juga dari perbuatan apa saja yang kita tulis lewat tangan kita melalui media sosial apapun. Oleh karena itu, kita harus waspada kalau membicarakan kepada orang lain. Kalau kita mengupload sesuatu, jangan sampai kita membuka aib orang lain, menggunjing orang lain, berdusta, berbohong sana sini. Karena manusia dipanggil Allah tidak tahu kapan kita dipanggil Allah tidak tahu. Maka ingat para jamaah sekalian, apabila kita mengomongkan orang lain, ghibah, mengupload sesuatu, tahu-tahu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Yang kita inginkan, kita dipanggil Allah itu dalam keadaan husnul khotimah, tapi karena kita mengupload, membicarakan orang lain, membuka aib pada orang lain, akhirnya kita matinya menjadi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Lebih baik kita mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah. Mulut kita dipakai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sejatinya hidup ini adalah murah meriah bagi orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Sering diingatkan dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kau ingkari yang telah kau berikan kepada kalian semuanya, yang menjadikan hidup ini mahal karena kita menuruti nafsu gengsi, menuruti nafsu gengsi yang ada dalam diri kita. Akhirnya yang hidup ini sejatinya murah meriah menjadi mahal karena kita menuruti nafsu gengsi. Kita punya sudah sesuatu yang baik, tapi kepingin baik lagi. Sudah punya HP baik, pengen baik lagi. Punya mobil baik, kurang baik lagi. Kapan kita bersyukur kepada Allah yang sejatinya hidup ini murah meriah, tapi karena kita menuruti nafsu gengsi, maka hidup ini akan menjadi mahal. Oleh karena itu, mari kita introspeksi pribadi kita masing-masing. Dan seorang khotib yang hebat itu adalah bagaimana para jamaahnya nanti setelah melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Hidayah ini pulang ada perubahan sedikit demi sedikit. Bukan jamaahnya yang merenung, menangis, tidak seperti itu. Bagaimana? Ada perubahan sedikit demi sedikit. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bada'a fihi binafsih wa sanna bimalaikatihi biqudsih. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ij'alna min auladina wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.